Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wita Agustina Frida, NIM 2109087105, mahasiswi Program Pascasarjana Pendidikan Dasar Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Tugas ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Problematika dan Inovasi Pendidikan Dasar dengan dosen pengampu Dr. Ihsana L. Puluko, MPD. Di zaman modern ini, perkembangan teknologi terus berkembang. Karena perkembangan teknologi akan berjalan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan yang semakin tinggi. Teknologi diciptakan untuk memudahkan bagi kehidupan manusia. Salah satu alat teknologi yang telah diciptakan yaitu gadget. Contohnya adalah handphone, laptop, musik player, kamera digital, dan lain sebagainya. Namun demikian, walaupun pada awalnya alat teknologi diciptakan untuk memberikan kemudahan bagi manusia, di sisi lain juga memungkinkan timbulnya dampak negatif. Salah satu gadget yang saat ini umum digunakan oleh berbagai kalangan adalah handphone. Kali ini, saya akan membahas dampak atau pengaruh handphone terhadap sikap dan prestasi belajar anak, serta bagaimana solusinya dari dampak negatif yang ditimbulkan tersebut. Tahun belakangan ini, sejak virus corona menyerang hampir di seluruh negara di belahan dunia, termasuk di Indonesia, handphone merupakan salah satu alat teknologi yang sedang marak dipergunakan. Di era digital ini, handphone adalah alat penunjang yang mudah dibawa dan dipergunakan dalam berbagai kegiatan. Apalagi sejak virus corona melanda, dan semua kegiatan atau aktivitas di masa corona ini berjalan secara online atau daring. Termasuk salah satunya adalah kegiatan di bidang pendidikan. Tak terkecuali di bidang pendidikan, ikut juga terdampak kebijakan ini. Keputusan pemerintah yang mendadak dengan meliburkan atau memindahkan proses pembelajaran dari sekolah-sekolah atau madrasah menjadi pembelajaran yang dilakukan di rumah secara online atau daring membuat kelimpungan banyak pihak. Peralihan cara pembelajaran ini memaksa berbagai pihak untuk mengikuti alur yang sekiranya bisa ditempuh agar pembelajaran dapat berlangsung. Dan yang menjadi pilihan adalah dengan memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran daring. Disinilah mulai penggunaan handphone seperti menjadi kebutuhan pokok dalam proses pembelajaran. Sebagai sarana komunikasi, handphone tentu sangat berguna bagi seorang siswa, yaitu untuk berkomunikasi dengan teman-teman maupun berkomunikasi dengan ibu gurunya. Handphone bisa berfungsi sebagai alat menambah wawasan dan alat bantu belajar. Dengan fiturnya yang berupa internet, anak dapat mencari informasi apa saja dengan mudah. Hal ini tentu sangat memudahkan siswa dalam menyerap materi pelajaran. Namun, di balik berbagai macam manfaat handphone bagi anak-anak dalam menunjang pembelajaran, ternyata ada juga dampak negatif yang ditimbulkannya. Salah satunya adalah waktu menggunakan handphone yang terlalu lama atau secara berlebihan. Awalnya mungkin anak-anak menggunakan handphone sebagai alat untuk menunjang proses pembelajaran.
Namun, pada kenyataannya, waktu penggunaan handphone untuk mendukung proses pembelajarannya lebih sedikit dibandingkan waktu yang dipergunakan oleh anak untuk mengakses hal-hal lain di luar pembelajaran. Hal ini akan dapat menimbulkan ketergantungan anak dalam menggunakan handphone. Asiknya anak-anak dengan menggunakan handphone juga dapat membuat dirinya menjadi egois, kurang peduli terhadap kegiatan atau aktivitas yang berada di sekitarnya. Kurangnya keaktifan fisik anak akan menyebabkan tingkat sensitivitas anak yang tinggi, sehingga hal ini menyebabkan anak mudah menjadi emosional. Menurut penelitian dari neuroscience, perkembangan otak di Jepang yang memindai 210 otak anak pada range usia 5-18 tahun yang memakai handphone dengan rata-rata waktu 2 jam dalam satu hari, ditemukan bahwa bagian kelabu pada otak depan anak tersebut terus bertambah. Hal ini dapat mempengaruhi IQ atau kecerdasan pada anak semakin rendah. Tentunya ini akan sangat mempengaruhi prestasi belajar anak tersebut. Apalagi jika terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama. Ketergantungan handphone ini membuat aktivitas belajar anak pun terganggu. Waktu belajar anak semakin berkurang dan tingkat fokus belajar anak pun berkurang. Handphone bukan sekedar kebutuhan, tetapi sudah menjadi gaya hidup. Fungsi handphone pada anak yang awalnya untuk membantu atau menunjang proses pembelajaran pun berubah. Hal ini dapat mempengaruhi mental siswa. Mereka akan lebih memikirkan gaya hidup daripada penggunaan handphone itu sendiri, dan ini akan mengurangi tingkat fokus dalam belajarnya. Pengaruh handphone terhadap prestasi belajar anak adalah anak akan lebih mengandalkan handphone daripada harus belajar. Contohnya, mereka akan lebih mempergunakan handphone dalam mencari jawaban atau latihan-latihan yang diberikan oleh bapak ibu gurunya daripada harus membuka buku pelajaran yang mereka miliki. Atau contoh lainnya, mereka akan mudah mendapatkan jawaban dari temannya atau saling berkirim jawaban melalui akses WhatsApp. Tentu hal ini akan mengurangi minat anak dalam belajar karena mereka berpikir kalau mereka pasti akan dapat mengerjakan soal-soal tersebut asalkan ada handphone. Hal ini harus menjadi pemikiran bagi kita semua, terutama sebagai orang tua. Apakah kita akan membiarkan anak-anak kita sebagai generasi penerus bangsa akan terus terlena dengan hal ini yang pastinya akan menurunkan prestasi belajarnya dan merusak masa depannya? Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki dan membantu anak-anak dalam mengurangi atau bahkan menghilangkan ketergantungannya pada handphone. Peran orang tua dan orang-orang di sekelilingnya tentulah sangat dibutuhkan. Berikut ini adalah beberapa hal yang mungkin dapat kita terapkan agar dapat mengatasi atau bahkan menghilangkan ketergantungan penggunaan handphone pada anak. Yang pertama, batasi waktu penggunaan handphone sesuai dengan rekomendasi kelompok umurnya. Yang kedua, berikan jadwal yang tepat kapan dan di mana saja mereka boleh menggunakan handphone. Yang ketiga, jangan beri akses penuh seperti WiFi. Artinya,
jangan kita berikan akses selama mungkin mereka dapat menggunakan WiFi. Batasi anak untuk dapat mengakses internet secara bebas. Yang keempat, tetapkan wilayah-wilayah bebas gadget. Seperti contoh, ketika sedang makan bersama dan berkumpul bersama keluarga, tidak boleh menggunakan handphone. Yang kelima, ajarkan anak terhadap pentingnya menahan diri dari menggunakan handphone di luar kapasitasnya sebagai alat menunjang atau membantu proses pembelajaran. Misalkan, kita memberitahukan dampak negatif ketika menggunakan handphone secara berlebihan, yaitu dapat merusak kesehatan mata, dapat mengganggu konsentrasi belajar, dan dapat mengurangi waktu belajar pada anak. Yang keenam, berikan contoh yang baik. Kita sebagai orang tua sebaiknya harus memberikan contoh yang baik, terutama ketika kita sedang berada di rumah bersama anak-anak, maka semestinya kita pun harus mengurangi penggunaan handphone. Pengawasan orang tua dan bentuk kedisiplinan akan sangat membantu dan mempengaruhi dampak buruk penggunaan handphone yang terlalu lama pada anak. Terima kasih. Sekian video dari saya. Akhirul kalam. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.